Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan mempresentasikan materi-materi dari mata kuliah metodologi tafsir maudhu'i yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, urgensi dan sejarah tafsir maudhu'i, metodologi tafsir maudhu'i, penerapan tafsir maudhu'i pada ayat konsep harta, penerapan ayat maudhu'i pada ayat pendidikan, penerapan tafsir maudhu'i pada ayat ruh, serta rekomendasi referensi dalam penafsiran. Berlanjut kepada materi yang pertama yaitu urgensi dan sejarah tafsir maudhu'i. Yang pertama yaitu apa itu tafsir tematik atau tafsir maudhu'i? Tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam topik tertentu yang disesuaikan dengan masa turunnya, memperhatikan asbab nuzulnya dan mengaitkan dengan ayat lain yang berhubungan dengan topik tersebut sehingga menghasilkan suatu istinbat hukum. Lalu tafsir tematik atau tafsir maudhu'i ini lebih diminati oleh para mufassir maupun umat masyarakat yang membutuhkannya karena metode penafsirannya atau pembahasannya lebih cepat, ringkas, to the point, dan topiknya dapat disesuaikan dengan isu-isu kontemporer yang sedang ingin dipecahkan. Berikutnya yaitu urgensi tafsir tematik. Yang pertama, kebutuhan manusia yang terus diperbarui di zaman modern ini membuat manusia membutuhkan solusi yang tepat dan objektif, dan ini tentu saja harus menggunakan metode tafsir tematik terhadap Al-Quran. Lalu yang berikutnya, melalui tafsir tematik, peneliti dapat menyoroti aspek-aspek baru dari mukjizat Al-Quran yang keajaibannya tidak akan pernah berakhir. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan metode tafsir tematik sebagai asas pengkajian akan membuat suasana ilmiah lebih terasa karena peneliti harus mempelajari suatu topik tersebut secara mendalam dan komprehensif dan memperkaya informasi tentangnya, mulai dari pengumpulan ayat yang berkaitan dengannya hingga mengkaji asbabun nuzul ayat-ayatnya. Dan judul-judul yang dapat diangkat dalam tafsir maudhu'i diantaranya yaitu judul dari pendekatan istilah Qur'ani. Judul yang dipilih harus benar-benar sesuai secara harfiah dengan istilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu yang berikutnya judul dari pendekatan tema Qur'ani. Judul yang diangkat pembahasannya dapat ditemukan di dalam Al-Quran walaupun berbeda dalam segi harfiah. Lalu yang berikutnya judul dari pendekatan tema terdapat dalam suatu surat atau ayat dalam Al-Quran, menganalisa pembahasan yang ada di dalam suatu ayat tertentu sehingga membentuk beberapa tema lalu dijadikan judul penelitian. Lalu yang berikutnya adalah sejarah tafsir maudhu'i. Yaitu yang pertama tahap awal yaitu pada zaman Rasulullah, yakni berupa diskusi-diskusi Rasulullah dengan para sahabat. Seperti contohnya ketika Rasulullah menjelaskan surat Al-An'am ayat 82 kepada para sahabat tentang kemurnian iman. Pada ayat tersebut ada disebutkan tentang kata zalim. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan maksud kata zalim pada ayat tersebut dengan surat Luqman ayat 13. Berikutnya adalah tahap kedua yaitu tahapnya para sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Ada beberapa madrasah yang ada pada masa sahabat. Di antaranya adalah madrasah Mekah yang dipelopori oleh Ibnu Abbas, madrasah Madinah dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab, dan madrasah Irak yang dipelopori oleh Ibnu Mas'ud. Tahap ketiga yaitu tahapnya pada zaman tabi'in. Pada zaman ini tidak jauh berbeda dengan zaman Rasulullah dan para sahabat. Lalu yang keempat, zaman tabi'ut tabi'in, yaitu mulai dibukanya riwayat-riwayat tafsir yang ada pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, seperti tafsir At-Tabari yang menjadi induk semua tafsir di dunia. Lalu pada tahap yang kelima yaitu setelah Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari dikembangkan mulai generasi setelahnya bersifat menginduk pengembangannya, jadi menginduk kepada Imam At-Tabari sehingga bidang keilmuannya sangat bervariatif, lebih mengerucut dan mengkomparasi.
Yang berikutnya adalah langkah-langkah metodologi tafsir tematik. Yang pertama yaitu memilih tema atau judul yang akan diteliti, kemudian jam'ul ayah atau mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan tema atau judul yang telah dipilih. Lalu yang berikutnya mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan mana yang lebih awal turun. Jadi diurutkan mana yang lebih awal turun dan mana yang turun kemudian. Selanjutnya yaitu menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut dengan cara membuka referensi tafsir milik ulama-ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Lalu melengkapi dasar tafsir tematiknya dengan hadis-hadis yang berkaitan. Lalu yang terakhir memberi kesimpulan. Yang berikutnya yaitu penerapan metodologi tafsir maudhu'i pada ayat konsep harta. Yang pertama dilakukan yaitu kajian relevansi. Kajian relevansi dapat diambil dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, kitab An-Nuqud oleh Ahmad Ibnu Yahya. Setelah kajian relevansi berlanjut kepada latar belakang masalah, yaitu mencantumkan latar belakang masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan praktek, atau antara idealita dan dengan realiti yang tidak sejalan. Contohnya adalah seperti munculnya konsep harta yang bersifat kapitalistik, rakus, dan privat yang menjadi asal-usul munculnya riba, judi, suap, dan lain-lain. Hal ini tidak sejalan dengan konsep Islam yang memiliki konsep tabarruk, ta'awun yang bernilai pahala. Langkah berikutnya yaitu kajian teoritis ya. Kajian teoritis ini pendapat ahli mengenai suatu perkara. Jika yang kita bahas adalah tentang harta, maka kita akan mengemukakan pendapat-pendapat ahli tentang harta. Langkah berikutnya yaitu kajian tafsir. Setelah jamul ayat atau mengumpulkan ayat-ayat tadi tentang harta, ditemukan sebanyak 87 ayat yang berkaitan dengan harta di dalam Al-Quran. Lalu mensyarah ayat-ayat tersebut yang sudah kita kumpulkan tadi untuk ditafsirkan ayat tersebut dengan membuka kitab-kitab tafsir. Contohnya seperti dalam kitab Imam Al-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Mansur mengatakan bahwa harta mutlak milik Allah. Oleh karenanya Allah berhak untuk mengaturnya seperti diadakannya syariat zakat, infak, dan sedekah. Lalu langkah berikutnya yaitu inovasi dan pengembangan. Dari data-data atau temuan-temuan maka dilakukan pengembangan dari data-data yang telah didapat. Contohnya seperti menyampaikan kepada masyarakat dengan menghimbau untuk meninggalkan harta-harta subhat, harta-harta yang haram, dan membuat perencanaan dalam pengeluaran seperti untuk sedekah, investasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan temuan-temuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan di atas, yang mencakup seperti kesimpulan dan lain sebagainya. Selesai pada konsep harta yang di atas yang telah disebutkan, berlanjut kepada penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat pendidikan. Pada materi ini Dr. Ahmad Ali menyampaikan ada dua metode penelitian yang akan digunakan untuk menguatkan teori. Yang pertama, metode kuantitatif, yaitu metode yang kita mencari bilangan-bilangan ya, atau data-data yang berbentuk bilangan yang didapat dari penelitian pribadi, jurnal, dan data yang bersifat otoritatif atau lalu kuantitatif adalah data yang berupa kalimat dan bukan angka yang diperoleh dari jurnal, buku, web, dan lain sebagainya. Lanjut kepada penerapan analisis tafsir maudhu'i pada pendidikan yang dilatar belakangi oleh pada zaman 5.0 terjadi perpaduan antara teknologi dengan kecerdasan manusia. Hal ini harus dibarengi dengan pengetahuan dan pengamalan agama yang kuat agar tidak terjadi banyak kerusakan. Lalu kajian teoristik, contohnya tarbiyah secara bahasa, yaitu bertambah atau bertumbuh dalam Al-Quran ditafsirkan dengan tumbuh dan berkembang, sehingga manusia apabila dididik
Dari tandus yang akan menjadi subur dan tumbuh. Makna tarbiyah yang lainnya yaitu islah, memperbaiki akhlak atau budi pekerti, atau nasya'a atau bertumbuh, dan tahzib yaitu mensucikan diri dan lain sebagainya. Makna-makna di atas didapat dari berbagai sumber dan juga teori. Oleh karenanya diajarkan sistematika penulisan untuk menyatukan informasi-informasi yang tercecer menjadi satu sehingga dapat dipelajari dengan mudah. Berikutnya adalah penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat ruh. Latar belakang dari analisis tafsir maudhu'i ini adalah ruh memiliki banyak makna ya. Dalam Al-Quran, ruh sendiri memiliki banyak makna. Disebutkan dalam Al-Quran ruh dengan banyak perspektif makna. Oleh karena itu penting untuk mempelajari apa saja maksud dari kata ruh dalam Al-Quran. Lalu kajian teoritis makna ruh dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran memiliki makna yaitu sebagai Al-Quran itu sendiri, wahyu. Lalu maksud saya adalah ruh itu memiliki makna sebagai Al-Quran. Lalu yang berikutnya adalah ruh memiliki makna sebagai wahyu. Lalu ruh memiliki makna sebagai jiwa manusia. Berikutnya yaitu ruh memiliki makna sebagai malaikat Jibril dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dari materi dalam video ini yaitu rekomendasi referensi untuk mengetahui tafsir-tafsir atau referensi dalam penafsiran ayat-ayat maudhu'i, dalam tafsir maudhu'i maksud saya. Maka kita membutuhkan banyak referensi. Untuk mencarinya bisa menggunakan seperti almaani.com, lalu kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras, lalu kitab Kalimat Al-Quran karya Hasanain Muhammad Makhluf, atau kita bisa dengan secara manual membaca dari awal hingga akhir Al-Quran, atau bisa mencarinya dalam kitab tafsir maupun kamus. Bisa semuanya dalam aplikasi di komputer ya, karena sekarang sudah zaman yang maju, kita bisa dengan mudah menafsirkan atau memahami tafsir dengan membuka aplikasi tafsir Maktabah Syamilah misalnya, atau dari website seperti nurbook.com, lalu almustafa.com, lalu Maktabah Al-Jami' Al-Kabir, atau al-alukat.net, atau kita bisa melakukan secara manual. Namun untuk mempermudah tentunya lebih dianjurkan untuk menggunakan teknologi yang sudah ada. Ini sangat membantu dalam melakukan analisa atau penelitian tentang ayat-ayat atau tafsir maudhu'i. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, utamanya untuk presentator sendiri, umumnya untuk masyarakat sekalian yang melihat video ini. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.